Shalom saudara-saudara sekalian, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi pada program Mutiara Iman Kristen. Perkenalkan, nama saya Cedric, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu renungan singkat yang saya beri judul Perumpamaan Seorang Penabur. Renungan ini mungkin seringkali sudah kita dengar dari persekutuan-persekutuan kita, baik yang ada di gereja, atau yang ada di dalam kampus, atau dimanapun itu kita berada. Saya percaya kita semua sudah sering mendengarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kembali untuk reminder ulang terhadap perkataan dan cerita daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dimana untuk judul hari ini saya ambil dari kitab Matius 13, ayat 1 sampai dengan 9 nih. Saya mohon izin untuk membacakan. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada pula yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, dari renungan tadi kita telah diberikan sebuah perumpamaan, sebuah cerita dari Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang perumpamaan seorang penabur, di mana di dalamnya terdapat 4 contoh yang merefleksikan kita sebagai orang percaya bagaimana kemudian kita merespon terhadap firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah saudara itu merasakan yang namanya kejenuhan dalam mendengar firman Tuhan? Kita mungkin seringkali mendengar firman Tuhan dari kegiatan-kegiatan persekutuan kita, entah itu ada yang di gereja, ada yang mungkin di rumah, persekutuan di rumah, ataupun persekutuan di kampus melalui PMK di acara persekutuan doa. Nah, seringkali di setiap kegiatan itu kita pasti akan yang mendengar yang namanya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam kesempatan tersebut ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang kemudian menjadi respon kita? Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita yang langsung semangat meresponi firman Tuhan tersebut? Atau ada kalanya ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, tetapi sampai waktu tertentu, kemudian semangat itu yang kemudian hilang. Kita jadi merasa kembali biasa lagi, tidak merasakan semangat daripada firman Tuhan itu lagi, alias apa yang kita rasakan terhadap firman Tuhan itu hanya bertahan sementara. Nah, pada dasarnya, saudara-saudara sekalian, kondisi itu adalah kondisi umum yang sangat amat biasa kita rasakan sebagai orang percaya. Ada kalanya kita juga sebagai orang percaya akan merasakan yang namanya kejenuhan. Ada kalanya juga kita akan merasakan namanya bosan mendengar firman Tuhan. Tapi apakah kemudian rasa bosan tersebut, rasa suntuk tersebut harus kita pertahankan? Justru disinilah harus kemudian kita refleksikan, kita perdalami kembali apa yang kemudian menjadi iman kita. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri telah menceritakan perumpamaan ini sebagai sebuah reminder kepada kita semua bagaimana kemudian kita seharusnya meresponi permasalahan tersebut yang Tuhan Yesus sendiri jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Pada perumpamaan pertama, Tuhan Yesus menjelaskan tentang sebuah benih yang ada di pinggir jalan. Jadi, ibarat sebuah benih yang kita letak di atas jalan, misal di atas trotoar, di atas aspal, ataupun di atas permukaan yang kasar dan keras. Nah, di sini tentu benih tersebut tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena dia jatuhnya di atas aspal, di atas trotoar, di atas permukaan yang keras, akhirnya kemudian benih itu tidak menyentuh tanah dan tidak akan bertumbuh.
Lantas di dalam Alkitab sendiri diceritakan kemudian ada burung yang akan datang memakannya sampai habis. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan tentang kita, orang percaya yang mungkin ketika mendengar firman Tuhan mempunyai hati yang keras. Ketika kemudian hamba-hamba Tuhan menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, kita meresponnya dengan hati yang keras. Kita tidak mau mendengarkan, cenderung merasa apa sih ini yang diomongin, dan itulah yang kemudian menjadi permasalahan untuk sebagian orang percaya. Nah, di sini juga Tuhan menekankan pada kondisi ini, orang percaya cenderung merasa dirinya sudah tahu segalanya, merasa tidak butuh firman, dan bahkan sinis terhadap firman Tuhan. Hati yang keras ini yang kemudian membuat firman Tuhan, baik itu mau disampaikan siapapun, tidak akan bisa masuk. Itu adalah perumpamaan pertama. Kemudian perumpamaan kedua, itu adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu akan lebih sedikit berbeda daripada benih yang jatuh di permukaan yang keras, di mana permukaan yang berbatu masih ada sedikit tanahnya. Jadi, ibarat sebuah jalan berbatu, di tengah-tengahnya kan masih ada tanah. Nah, itu yang kemudian memungkinkan sebuah benih itu untuk tumbuh. Tapi ketika mataharinya sedang terik, ia justru akan layu. Kenapa? Karena terlepas dia punya tanah yang sedikit, dia itu tidak mempunyai kedalaman yang cukup dalam gitu. Yang pada akhirnya membuat tanaman itu mati karena akarnya tidak mencapai kapasitas yang mumpuni. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwasannya ini adalah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, ketika ia mendengarkan firman Tuhan, ia akan bersuka cita, bersemangat di awalnya. Misal kita baru pergi ke gereja dan ketika sesi firman Tuhan, kita mendengarkan, kita merasa semangat, kita merasa terberkati. Tapi tidak lama setelah itu, rasa semangat itu, rasa senang itu akhirnya pelan-pelan hilang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau dari Alkitab sendiri menjelaskan bahwasannya kita tidak berakar di dalam firman Tuhan itu. Jadi kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dari kiri, dari kanan, dari manapun itu kita mendengarkan, tetapi pada dasarnya kita tidak berakar di dalamnya. Jadi bisa dibilang apa yang telah kemudian kita dengar dari telinga kanan kemudian keluar dari sebelah kiri. Bukan yang kita imani firman Tuhan itu, malah kita cuma anggap itu sebagai hal rutinitas yang biasa. Itulah yang kemudian menjadi kesalahan bagi sebagian kita. Ya, begitu adanya cobaan, begitu adanya distraksi dari kiri dan kanan, kita langsung menghempaskan semangat firman Tuhan itu ke samping dan malah memfokuskan titiknya pada pencobaan atau masalah yang ada. Itulah perumpamaan kedua yang diberikan Tuhan Yesus. Selanjutnya pada perumpamaan ketiga, ini merupakan benih di semak duri. Yang dimana ini menjelaskan tentang kita yang mempunyai hati yang sibuk dan terhimpit dunia. Nah, berbeda dari benih pertama dan benih kedua, di mana benih pertama itu tadi permukaan yang keras, dan kemudian benih kedua itu adalah jalan yang berbatu. Pada perumpamaan ketiga ini merupakan benih yang jatuh di semak duri. Jadi maksudnya bagaimana? Benih yang jatuh di semak duri akan bisa lebih tumbuh ketimbang benih yang jatuh di atas permukaan keras ataupun permukaan yang berbatu. Tetapi pada akhirnya benih ini juga yang akan mati. Kenapa begitu? Karena Yesus menjelaskan sendiri di Alkitab bahwasannya orang yang mendengar firman, tetapi khawatiran dunia, tipu daya kekuasaan, dan keinginan-keinginan lain menghimpit firman Tuhan itu. Jadi ibarat sebuah benihnya di semak belukar, oke, dia mungkin ada tanah yang cukup untuk bisa menjadi medium dia untuk bertumbuh. Tetapi karena dia di antara semak belukar, ketika dia bertumbuh, tanaman yang bertumbuh itu akhirnya terhimpit oleh semak belukar yang ada. Nah, semak belukar yang ada kemudian menghambat pertumbuhan itu, sehingga kemudian pada akhirnya tanaman itu juga akhirnya akan mati. Nah, perumpamaan ini yang kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwasannya kita selayaknya benih itu, kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian ketika hal-hal duniawi sudah masuk kepada kita, misalnya kekhawatiran duniawi, tipu daya kekuasaan, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan duniawi itu datang pada kita, akhirnya kita yang terjerumus terhadap hal-hal itu, meninggalkan firman Tuhan yang ada. Nah, inilah hati yang penuh, yang dimaksud dengan Tuhan, penuh dengan hal-hal duniawi. Sibuk mengejar uang, sibuk mengejar kekayaan, sibuk mengejar kekuasaan. Itulah hakikatnya seorang manusia. Nah, namun
dalam hal ini juga ketika kita diperhadapkan itu, kita tidak membuat firman Tuhan itu sebagai sebuah prioritas. Nah, pada akhirnya ini yang perlu kita jadikan sebuah pembelajaran, bahwasannya dari benih 1, benih 2, dan benih 3 ini merupakan sebuah contoh bagi kita yang kurang bisa meresponi firman dengan baik. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meresponi firman dengan baik? Semuanya itu terjawab dengan konkret pada perumpamaan keempat yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu benih di tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini kemudian menjelaskan tentang sikap kita, hati kita yang terbuka. Dari Alkitab tadi dijelaskan, lalu ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih ini bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan hati yang terbuka. Jadi benih yang ada di tanah yang baik itu pasti akan bertumbuh dengan baik pula. Beda halnya dengan benih yang ada di permukaan yang tidak baik, seperti 3 perumpamaan sebelumnya, tidak akan bertumbuh sebagai semestinya. Nah, hati yang terbuka ini mencerminkan hati kita yang lembut, hati kita yang mau diajar dan juga taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu pada dasarnya bukan hanya untuk didengar, tetapi juga dimengerti, direnungkan, dan dilakukan. Hati seperti inilah yang kemudian Tuhan cari, di mana hati yang berkata, Tuhan biarlah firman-Mu berakar dalam hidupku, biarlah aku bertumbuh dan berbuah bagimu. Nah, teman-teman, pada dasarnya firman Tuhan itu sama, ya, kita juga benihnya sama, tapi yang membedakan itu adalah tanahnya, di mana dalam konteks ini adalah hati kita. Bagaimana kemudian kita meresponi firman Tuhan tersebut, bagaimana kemudian kita menyiapkan tanah di dalam hati kita, apakah kita yang mau menerima benih itu pada permukaan yang keras, pada permukaan yang berbatu, pada semak belukar, atau tanah yang baik. Semua itu tergantung pada kita. Dan pada akhirnya teman-teman, dari keempat tanah itu, satu pertanyaan refleksi untuk kita semua, pada saat ini, pada saat belakangan ini, di manakah kondisi hati kita? Apakah berada di tanah yang berbatu, di tanah yang keras, di tanah yang baik, ataupun di tanah yang semak belukar tadi? Mari kita renungkan sejenak dan kita doakan bersama agar kemudian kehidupan kita selanjutnya, ketika pun kita menerima firman Tuhan, kita semua bisa meresponi dengan baik, melakukan dengan baik, dan terlebih Tuhan juga mengatakan pada akhirnya bahwasannya supaya firman-Mu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah, baiklah ia mendengar. Maka itu teman-teman, mari kita semua mendengar, mari kita semua melakukan firman Tuhan, dan terlebihnya mari kita memahami bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.